Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para peserta webinar TeraTalks dengan tema Digital Platform, The Future of Indonesian Logistics 2021. Saya Albi, senang sekali pada kesempatan ini dapat hadir bersama para praktisi, profesional, dan para pelaku industri logistik di Indonesia. Webinar ini akan dibawakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sudah bersama kami juga, mungkin saya bisa sapa selanjutnya untuk para speakers yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Zaldi Ilham Masita selaku Chairman dari Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat datang, Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya. Lalu yang kedua akan bergabung bersama kita juga nanti pada sesi kedua, Mr. Nicola Dalmazo. Beliau adalah Google Maps Head of Channel Sales for ASEAN yang akan bergabung bersama kita setelah sesi dari Bapak Zaldi di sesi kedua. Lalu sudah hadir juga bersama kita Bapak Fahri Argobi selaku CTO dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Halo Pak Fahri. Halo, terima kasih. Halo Pak Fahri, selamat sore. Baik, perlu disampaikan untuk kelancaran acara dimohon kepada para peserta untuk selalu mute dan tidak melakukan share screen. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa langsung menggunakan fitur Q&A yang tersedia pada sebelah kanan kolom chat atau yang tersedia pada pojok menu kanan atas. Mungkin dari teman-teman atau dari rekan-rekan sekalian bisa melihat ikonnya di depan. Oke, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Zaldi untuk memulai presentasi di sesi pertama. Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ini jam-jam tidur siang sebenarnya ini. Buat yang from home, ini jam-jam berat biasanya. Ininya, saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak kepada dari Teralogic yang sudah mengundang Ali untuk bisa sharing mengenai logistik di era digital ini, terutama untuk pandemi COVID-19. Saya rasa banyak perubahan yang kita lihat selama 6 bulan terakhir, dan kita akan coba sharing di setengah jam ke depan. Saya ucapkan kesempatan yang diberikan kepada Ali, terima kasih banyak kepada Pak Thomas, apalagi yang udah mengundang Ali nih Pak Thomas. Mungkin saya langsung mulai aja mengenai 2021. Jadi prediksi kita harus optimis bahwa 2020 memang buruk, tapi 2021 biasanya lebih cerah dibanding 2019 biasanya, Pak. Jadi kita harus bisa optimis di 2021 ini, dan saya akan sharing mengenai beberapa prediksi atau indikasi untuk logistik di 2021. Next. Kalau kita lihat di 2019 sebelum COVID, logistik termasuk salah satu industri yang pertumbuhannya selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi nasional 5-6%, itu logistik tiap tahun dengan konsisten selalu di atas 6% gitu. 7-8 bahkan untuk beberapa segmen industri logistik itu mereka bisa sampai 10-15% gitu Pak. Jadi kita lihat secara business value juga sangat besar. Kalau kita lihat data dari Frost & Sullivan, jadi nilainya bertriliun rupiah, dan juga secara GDP kontribusinya sangat besar. Jadi ini yang kita lihat logistik menjadi salah satu unggulan yang terus bertumbuh dengan baiknya selama 10 tahun terakhir gitu Pak. Next. Dan kalau menurut prediksi ini sebelum COVID itu rata-rata pertumbuhannya sekitar 7% sampai 2020. Jadi memang kita lihat dengan geografis Indonesia yang 250 juta dengan pulau yang banyak, sehingga logistik ini menjadi salah satu strength point dari Indonesia. Walaupun kita sadari masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya logistik. Selalu menjadi komplain biaya logistik Indonesia sangat tinggi gitu. Dan kalau kita lihat selama pandemi ini memang perubahan logistik juga ikut terdampak. Next slide ini ya. Kita di logistik ini terutama yang B2B itu dropnya sangat dalam. Kalau kita lihat data dari BPS itu
di kuartal 2 itu minus 30, bahkan di kuartal 3 pun masih minus, tapi udah agak mendingan minus 16 gitu Pak ininya. Jadi karena memang logistik di Indonesia kontribusi terbesarnya masih di B2B, walaupun memang ada B2C, walaupun C2C yang berhubungan dengan e-commerce growth-nya masih stabil, tapi drivernya itu masih di B2B. Ini yang kita lihat selama 6 bulan ini terjadi perubahan yang sangat besar di sisi logistik, di mana marketnya mengecil dan juga banyak bisnis-bisnis yang karena industri dan sektor pendukung-pendukung lain juga drop, akhirnya logistik juga ikut drop gitu Pak ininya. Next. Tapi kalau kita lihat di antara yang minus ini ternyata ada beberapa perusahaan yang bisa survive gitu. Ini yang sangat menarik gitu. Mereka masih bisa bahkan growth-nya itu positif. Ini yang sangat menarik. Ada beberapa perusahaan-perusahaan logistik bisa dengan cepat untuk survive dengan dua cara. Apakah mereka langsung pivot bisnisnya sehingga yang biasa misalnya ngangkut otomotif langsung mengangkut barang-barang FMCG atau barang-barang e-commerce atau yang lain-lain. Kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang survive ini, itu yang kita bisa lihat, itu mereka sebenarnya sebelum COVID, mereka melaksanakan PR-nya dengan baik. Yaitu mereka melakukan investasi yang cukup besar di sisi teknologi, di IT. Jadi ini yang kita lihat bahwa salah satu dampak positif dari banyak perusahaan, bukan banyak sebenarnya, sangat sedikit perusahaan logistik yang melakukan PR-nya sebelum COVID, yaitu melakukan reformasi digitalisasi dengan sangat besar gitu. Dan ternyata begitu COVID itu mereka termasuk perusahaan-perusahaan yang bisa survive. Ini yang kita lihat indikasi yang sangat menarik terhadap perusahaan-perusahaan ini, di mana mereka melakukan investasi yang cukup banyak di sisi IT, tech dan lain-lain untuk bisa growth, tapi ternyata dengan COVID ini malah mereka bisa survive di antara yang lainnya gitu. Next. Dan kalau kita lihat digital evolusi ini yang buat logistik ini cukup menarik. Kalau kita lihat secara infrastruktur telco itu itu sebenarnya di Indonesia ini udah nggak ada masalah lagi, semua orang hampir punya handphone, malah rata-rata mungkin biaya data cukup murah untuk kota besar, tapi di luar kota besar atau Jawa itu masih mahal. Tapi kita lihat infrastruktur telco ini cukup merata gitu. Dan kita lihat terjadi perubahan yang sangat besar di payment. Next, kalau dulu pakai cash, sekarang dulu ada kartu dan sekarang QR code. Jadi kita lihat digitalisasi di sektor payment yang merupakan salah satu pilar dari e-commerce atau online itu berubah dengan cepat. Sekarang jumlah uang kertas yang beredar itu jauh-jauh berkurang. Orang rata-rata udah jarang ke ATM. Dulu misalnya kita tiap 3 hari atau 1 minggu harus ke ATM ngambil duit. Sekarang kita 2 kali atau 3 kali isinya pindahkan dari ATM dari rekening kita ke e-wallet. Jadi kita lihat perubahan di payment ini sangat cepat. Dan pilar yang lain dari sisi e-commerce yaitu logistik. Next itu dari barang yang sedikit menjadi barang yang banyak. Next. Jadi tidak ada perubahan dari sisi bentuk gitu. Jadi kalau uang itu bisa jadi uang cash menjadi e-money, tapi kalau logistik ya selama barang itu belum bisa dibikin masalahnya tetap sama gitu. Dan mungkin mungkin kalau dalam waktu 5-10 tahun lagi ya mungkin kalau 3D printing makin maju dan secara scale bisa jauh lebih besar ya mungkin itu kita baru berpikir tuh mungkin saya harus cari kerjaan lain gitu karena udah nggak dibutuhkan lagi tuh orang-orang logistik gitu Pak. Tapi kita lihat memang logistik ini kena dampak langsung dari bisnis online, tapi tidak bisa berubah secepat seperti payment gitu. Jadi ini yang sangat menarik dari perubahan dari logistik ini. Next, kalau kita lihat di Indonesia yang menarik yang saya amati 1 tahun terakhir atau bahkan 2 tahun terakhir itu beberapa perubahan yang berkaitan dengan digital di logistik Indonesia adalah yang paling utama adalah di
map, peta. Next. Jadi peta ini yang rubah cukup besar gitu. Kalau dulu kita kenalnya peta satu dimensi, yaitu tulis alamat aja. Jadi tulis alamat itu adalah satu dimensi. Tapi kita lihat begitu Gojek dan Grab memperkenalkan tagging untuk mengirim barang atau memesan sesuatu, itu alamat kita langsung berubah menjadi dua dimensi. Jadi ini yang masih banyak perusahaan logistik ini belum bisa mengikuti perubahan dari alamat satu dimensi menjadi dua dimensi. Padahal alamat itu adalah kalau bisa dibilang atau darah dagingnya logistik gitu. Kita kalau logistik adalah kalau menurut istilahnya mengantarkan dari titik A ke titik B gitu kan, dengan biaya yang efisien dengan waktu yang tepat gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu titik A-nya di mana dan titik B-nya di mana, itu logistik itu tidak akan terjadi gitu. Jadi kita lihat memang alamat ini yang akan mendrive perubahan yang sangat besar di sisi logistik di Indonesia. Apalagi kalau kita tahu alamat kita di Indonesia itu sangat kacau balau gitu. Teman-teman yang main di bisnis kurir bisa tahu bahwa alamat kita memang benar-benar tidak terstandar seperti negara-negara lain gitu. Dan kita lihat alamat ini bahkan udah berubah next dari 2D ke 3D. Nah, ini saya mapping kantornya Teralogic nih, Pak, di Kemang ininya. Jadi di situ dari dua dimensi itu bisa masuk ke 3 dimensi gitu kan. Jadi kita lihat alamat ini akan berubah dengan drastis. Sedangkan sekarang pemain logistik itu baru mencoba merubah dari satu dimensi ke 2 dimensi. Tapi dengan munculnya 4G, 5G bahkan akhirnya alamat dengan 3 dimensi ini akan dengan cepatnya masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau sistem logistik kita nggak siap mengadopsi ini, apalagi kalau truk driver kita itu rata-rata kita lihat surat jalan itu rata-rata masih satu dimensi gitu. Nah, ini untuk merubahnya menjadi 2 dimensi ini butuh tindakan yang sangat cepat dari hampir semua perusahaan logistik, karena mapping itu menjadi baseline dari perusahaan logistik. Karena dengan 2 dimensi itu kita bisa mengatur routing itu lebih bagus. Jadi dibandingkan 1 dimensi, 2 dimensi itu salah satu keunggulannya adalah routing itu, optimasi itu bisa berjalan dengan baik. Kita nggak bisa melakukan routing tanpa ada alamat 2 dimensi gitu Pak ininya. Nah, ini yang kenapa dari kita lihat bahwa map yang paling lengkap sekarang ini yang punya Google gitu kan ininya. Jadi dan makin lama bertambah lengkap gitu. Jadi memang hidup kita sepertinya logistik itu nggak bisa jauh-jauh dari Google Map nih. Tinggal kita nego aja sama Google gimana dapat harga yang lebih bagus gitu Pak ininya buat mapnya ini. Lalu yang kedua yang kita lihat next, sekarang udah mulai ada smart locker, jadi udah bisa mulai contactless. Jadi kalau kita lihat perbandingan dengan di Cina itu hampir 90% itu last mile-nya itu dengan locker, sehingga tingkat produktivitasnya itu sangat tinggi. Rata-rata satu kurir di Cina itu bisa drop 400 sampai 500 paket per hari. Sangat tinggi. Kalau di Indonesia perusahaan kurir yang paling banyak shipment-nya itu hanya sekitar 130. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau perubahan dengan smart locker ini akan membuat produktivitas kita jauh lebih tinggi gitu. Lalu next IoT. IoT ini sebelumnya kita hanya kenal GPS. Tapi sebenarnya GPS itu salah satu dari 1000 macam sensor IoT gitu, Pak. Jadi ini yang juga akan mendrive di logistik Indonesia, apalagi untuk Indonesia masalah fraud, security dan juga kepastian atau ini sangat rendah gitu. Jadi memang kita butuh IoT itu jauh lebih penting dibanding negara-negara maju yang sistem infrastrukturnya udah lebih maju dari kita. Jadi kalau kita lihat IoT ini akan makin lama makin penting, nggak cuma untuk tahu lokasi, untuk tahu suhu dan lain-lain gitu. Dan yang penting dari IoT ini itu bisa memberikan pre-alert. Pre-alert ini sangat penting sehingga planning kita akan jauh lebih baik. Nah, ini yang kita lihat masih banyak perusahaan yang masih meraba-raba IoT ini seperti apa gitu. Tapi yang akan kita lihat dengan kondisi Indonesia yang fraud-nya tinggi, tingkat security-nya enggak sebagus negara lain dan juga infrastrukturnya masih banyak yang telat dan lain-lain.
kebutuhan IoT ini akan sangat-sangat besar gitu. Lalu kedua yang next kita lihat udah mulai sekarang itu dari barcode udah masuk ke QR code. Jadi data yang disimpan itu jauh lebih banyak dibanding barcode. Dan kita lihat sekarang banyak informasi dokumen udah memakai QR code. Ini yang akan juga mendrive perubahan dari sisi logistik. Jadi ini sebenarnya yang paling simple kalau kita lihat di Indonesia itu adalah QR code, IoT, dan map. Nah, ini yang tiga ini yang akan sebenarnya kalau setiap perusahaan logistik cuman tiga ini aja, nggak usah terlalu yang wah-wah seperti drone dan lain-lain. Ini aja udah bisa merubah proses bisnis mereka jauh lebih efisien dan SLA dengan jauh lebih bagus gitu. Next. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita masuk ke digital seharusnya sebenarnya bukan mengenai tools-nya gitu Pak, tapi mengenai cara kerja kita yang lebih efisien dan bagaimana membuat peluang-peluang baru dengan memakai tools-tools ini. Next. Nah, ini beberapa prekondisi untuk melakukan digitalisasi, terutama untuk logistik di Indonesia, yaitu pertama next talent. Talent ini berat benar di Indonesia. Nyari talent teknologi itu susah benar. Kalau sekarang buat di logistik itu daripada beli satu truk itu lebih baik kita hire satu orang engineer tech karena lebih value-nya lebih tinggi engineer dibanding truk sekarang gitu Pak ininya. Jadi tapi nyarinya juga susah. Jadi ini yang kita lihat salah satu constraint dari perusahaan logistik di Indonesia untuk melakukan perubahan digitalisasi ini itu adalah talent. Makanya kita butuh partner-partner perusahaan-perusahaan IT atau teknologi yang memang udah kuat di talentnya, karena kalau membangun talent sendiri ini berat gitu Pak. Next, karena memang sekarang set skillnya itu udah macam-macam, ada UI, UX dan lain-lain gitu, dan ini yang membangunnya memang butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit gitu Pak. Kedua, next, back end dan front end Pak ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa nih, begitu bikin aplikasi yang bagus, tapi kalau back end-nya nggak siap, akhirnya begitu dapat volume tinggi itu langsung lemot tuh ininya, Pak. Jadi ini yang kebutuhan ini yang sangat tinggi, apalagi sekarang udah banyak cloud, Pak ya. Jadi itu saya rasa dari pengalaman saya 2 tahun terakhir, cloud itu sangat membantu untuk kita bisa scale up dengan cepat. Jadi begitu volume kita berubah, itu kita bisa langsung mendapat, nggak usah beli server lagi. Kalau dulu zaman dulu begitu mau masukin akhir tahun atau mau masuk ke tahun berikutnya growth-nya 20%, kita harus siapkan beli server yang banyak. Tapi dengan model cloud ini itu dari sisi kapasitas back end kita, data itu udah bisa terbantu, dan apalagi cloud yang sekarang itu udah bisa membantu kita dari sisi security. Jadi ini sangat membantu gitu Pak ininya. Lalu ini yang menjadi hambatan juga untuk banyak perusahaan logistik karena mereka tidak mempunyai akses ke provider back end yang memang udah siap sebenarnya Pak. Next, data optimasi. Ini yang penting banget buat Indonesia karena data itu sebenarnya sangat banyak. Tapi sebelumnya kita karena prosesnya manual, data itu nggak bisa kita capture gitu. Tapi begitu kita masuk ke sistem, data itu akan tercapture dengan dari A sampai Z gitu, dari end to end gitu. Tinggal bagaimana kita mengolah data ini dengan baik. Ini yang menjadi kelemahan dari bisnis logistik yang kita lihat selama COVID ini. Selama COVID ini banyak perusahaan-perusahaan logistik yang gagap gitu. Mereka bingung mau kemana karena mereka tidak punya data gitu. Mereka nggak punya data customer mana yang naik, customer mana yang turun gitu. Jadi ini yang kita lihat, data ini menjadi suatu kebutuhan penting. Apalagi kalau kita udah pakai IoT, data itu jumlahnya jutaan setiap jamnya yang masuk gitu. Tinggal kita butuh tools bagaimana menganalisa data-data ini gitu Pak. Karena dengan data ini kita bisa membuat routing kita atau optimasi kita di logistik itu jauh lebih efisien. Next, standarisasi. Ini yang sangat penting nih buat Indonesia. Standar ini
kacau balau gitu Pak ininya. Kita ketinggalan puluhan tahun dibanding negara-negara lain. Jadi standar ini yang menjadi masalah untuk melakukan otomasi dan lain-lain. Kalau kita lihat alamat itu kode pos kita masih 5 digit. Bahkan Singapura yang luasnya nggak lebih luas dari Jabodetabek itu udah 6 digit gitu. Jadi kalau kita ditanya sekarang untuk di bisnis last mile yang menjadi standar buat alamat itu apa? Yang kita bilang yang jadi standar itu adalah yang di Google Map, karena itu udah menjadi satu hampir semua perusahaan udah memakai itu gitu Pak. Jadi ini yang kita lihat memang masalah standarisasi ini jadi salah satu constraint utama untuk kita melakukan optimasi. Jadi kalau kita mau pasang mesin sorting, tapi kalau mesin sortingnya itu alamatnya nggak ada kode pos, itu agak susah tuh kita melakukan sorting gitu kan. Dan itu udah dicoba dengan beberapa perusahaan ekspedisi atau last mile, mesin sorting mereka nggak optimal. Karena apa? Banyak sekali alamat-alamat yang memang nggak ada datanya gitu, ininya untuk disort ini. Jadi ini yang kita lihat. Selain itu ada juga banyak mengenai standar-standar fisik Pak ya, ukuran truk, besar packaging dan lain-lain. Next. Kalau challenge yang di logistik, next. Pertama itu Pak, yang udah dibahas, standar data dan proses. Kalau data ini yang paling clear gitu Pak. Kita nggak ada aturan API standar itu nggak ada gitu. Apalagi di bisnis logistik, padahal data yang di sharing itu sama-sama aja, alamat dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak ada standarisasi data. Berapa maksimum karakter alamat di Indonesia? Nggak ada tuh Pak. Kalau kita ke e-commerce A, dia pakai 40 karakter, di e-commerce B dia 50 karakter, beda-beda gitu. Jadi kita untuk data aja nggak ada standar. Jadi ini yang kita lihat, kalau di Indonesia nggak ada standarisasi data, akhirnya kita ikut apa yang menjadi best practice. Yang ada best practice di dunia, itu yang akhirnya kita pakai sebagai standar di Indonesia. Next. Konflik of interest. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi masalah di logistik, waktu kita mau melakukan proses transparansi dengan digital, itu banyak yang tersinggung. Artinya waktu masih abu-abu atau nggak jelas, itu mereka bisa mendapat income yang cukup banyak. Tapi begitu proses itu dibikin digital, transparansi, itu income-nya jadi hilang gitu. Ini yang kadang-kadang terjadi di proses operasional di logistik, itu menjadi hambatan. Akhirnya dibilang sistemnya nggak bagus lah, ribet dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu masalah dari yang gelap menjadi terang. Ini yang banyak konflik of interest. Jadi ini memang untuk melakukan proses digitalisasi di logistik itu perlu memang top down push gitu Pak. Jadi kalau top levelnya nggak mendukung dengan 200%, proses digitalisasi itu nggak akan jalan gitu kan. Next. Regulasi. Regulasi kita juga dari sisi pemerintah sangat beragam. Untuk aturan-aturan logistik itu bercampur-campur. Kalau kita mau ke urus pergudangan itu ke Depdak, untuk tracking transport ke Dephub, untuk kurir itu di Kominfo. Jadi memang beda-beda tuh, dan sekarang 3 departemen itu punya Menko yang beda-beda. Jadi kita bisa bayangkan regulasi itu sangat ribet. Ini kita harapkan dengan Omnibus Law itu mudah-mudahan bisa lebih teratur, tapi saya juga kurang yakin karena memang udah ribet. Yang setahu saya dampak dari Omnibus Law ke logistik itu makin terbukanya investasi asing untuk bisnis kurir. Jadi kalau dulu bisnis kurir maksimal asing 49%, ini dengan Omnibus Law itu bisa lebih. Jadi ini yang perubahan yang cukup besar di industri kurir. Next. Itu yang tadi nyari orang IT. Kalau kita nyari orang IT itu di logistik itu sangat susah gitu. Padahal ini menjadi persyaratan utama kita. Jadi membuat proses kita jadi lebih lambat untuk melakukan transformasi karena kita kekurangan talent gitu. Jadi mungkin menurut saya salah satu optionnya adalah kita melihat apa yang udah ada di pasar gitu. Dan kita tinggal pick dan plug. Jadi itu akan membuat proses kita
jauh lebih cepat gitu. Next. Nah, ini yang 2021 sangat menarik karena di 2020 ini itu persaingan logistik itu sangat ketat. Kita lihat karena pasarnya mengecil, itu terjadi perebutan market share yang sangat besar gitu. Kalau sebelum COVID itu, sebelum COVID dengan growth di atas pertumbuhan ekonomi, perusahaan logistik yang nggak ngapa-ngapain itu juga tetap growth gitu. Tapi begitu growth-nya minus dan marketnya mengecil, perusahaan logistik yang nggak ngapa-ngapain ya memang akan mati gitu. Jadi ini kita lihat di 6 bulan terakhir, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik yang sekarat dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik yang berubah haluan gitu ininya. Ya, ini yang membuat menarik, dan kita bisa lihat perusahaan-perusahaan logistik yang sudah melakukan investasi di awal di sisi IT itu bisa lumayan lega tuh. Di 2020 ini mereka lumayan bisa survive gitu. Next. Nah, ini kalau kita lihat di 2021, kalau investasi di tech atau teknologi itu udah bukan option lagi tuh. Kalau dulu sebelumnya itu masih option, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal, apakah saya tetap manual, UMR juga masih rendah, saya daripada invest di sini lebih mahal, akhirnya kita nggak melakukan investasi apapun di masalah IT gitu. Tapi di 2021 itu udah bukan option lagi, mau nggak mau kita harus masuk investasi yang cukup besar di masalah tech. Next, agile. Ini agile ini kalau kita udah punya IT atau teknologi itu kita dengan gampangnya itu berubah gitu. Kadang-kadang ada yang berpandangan kalau tanpa IT manual itu bisa lebih cepat berubah. Itu sebenarnya salah tuh. Dan saya sudah pernah mencoba. Kalau kita prosesnya manual itu nggak akan cepat kita berubah, itu sangat lambat gitu. Tapi dengan IT, dengan kita memakai sistem itu kita bisa berubah haluan atau berubah segmen pasar kita atau proses kita itu dengan cepat, karena semuanya kerja berdasarkan sistem. Tapi kalau semua kerja berdasarkan SOP atau disuruh orang karena manual, itu perubahan itu nggak akan terjadi gitu. Ini yang kita lihat selama 6 bulan itu perusahaan-perusahaan logistik yang sangat agile berubah dengan cepat itu membuat mereka bisa survive gitu. Jadi kalau kita lihat seperti teman-teman saya di Bluebird, Pak ya. Di Bluebird sekarang dari 4 bulan lalu, 5 bulan lalu udah nggak angkut orang tuh, dia udah angkut barang. Kalau mereka nggak punya sistem yang kuat, mereka nggak bisa secepat itu berubah dari orang ke barang gitu. Nah, ini yang satu suatu experience yang menarik. Kita lihat bagaimana perubahan itu bisa dengan cepatnya dilakukan dengan dukungan dari sistem. Next, scale up. Ini ya, kadang-kadang kalau kita mau scale up begitu dapat order 100 oke-oke aja, tapi begitu Anda dapat order 1000 tanpa sistem itu aja bohong gitu. Jadi ini kita lihat kenapa teknologi ini sangat cepat, karena perubahan volume itu bisa hitungannya harian gitu. Hari ini Anda sepi, besok bisa ramai. Begitu Anda udah bisa merubah bisnis model Anda. Jadi ini yang kita butuh dukungan dari IT atau sistem yang sangat kuat. Next, bagaimana bekerja sama? Melakukan collab ini juga harus levelnya sama gitu. Banyak perusahaan yang berusaha bekerja sama, tapi karena sistemnya nggak level, itu susah gitu. Jadi kalau ada satu perusahaan yang udah mau API, tapi perusahaan logistiknya hanya bisa upload download pakai file, ya nggak akan bisa collab gitu Pak, ininya. Jadi kita lihat collab ini atau kerjasama ini itu bisa terjadi kalau sistemnya itu levelnya sama. Tapi kalau sistem levelnya nggak sama, itu akan susah gitu. Akan terlalu banyak middle atau interim proses-proses di tengah untuk mengkonversi. Ini yang kita rasakan kebetulan di perusahaan saya, kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan logistik lain, itu kita bisa lihat gitu. Begitu kita kerjasama dengan perusahaan logistik yang level tech-nya atau IT-nya udah sama, itu sangat cepat tuh, 2 minggu langsung live API-nya. Tapi kalau saya harus bekerja sama dengan salah satu BUMN yang sistemnya juga nggak ada, itu kita harus banyak proses manual gitu, sehingga kita nggak bisa melakukan
scale up volume dengan cepat gitu. Ini yang kita lihat bahwa collab ini atau bekerja sama kolaborasi ini itu bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan logistik yang memang secara teknologinya selevel gitu. Kalau nggak selevel, ini akan berat. Kira-kira itu dari saya mengenai apa yang harus kita lakukan di 2021. Kalau dari sisi saya yakin 2021 itu minimal akan sama growth-nya dengan 2019, bahkan mungkin jauh lebih besar. Karena kita lihat dari 2020 ini terjadi perubahan bisnis yang sangat besar dan juga terjadi filtering mana perusahaan-perusahaan logistik yang memang bisa survive dan mana yang enggak gitu. Dan kita lihat yang bisa survive dia akan mendapatkan market share yang lebih besar dibanding sebelumnya. Oke, next. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zaldi untuk pemaparannya luar biasa. Jadi kita mendapatkan banyak insight rekan-rekan tentang mengenai baik tantangan dan peluang untuk mengoptimasi bisnis dengan digital strategis. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom Q&A dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Presentasi berikutnya akan dibawakan dalam bahasa Inggris, and we would like to welcome Mr. Nicola Dalmazo that here with us. Hello, Mr. Nicola. Yes, hi everyone. Hello, we are pleased to meet you. Nice to meet you. Okay, so without any further ado, let's continue our second session. Mr. Nicola Dalmazo, the floor is all yours. Thank you very much. So first of all, thanks very much for this overview of Indonesian situation when it comes to logistic. Very interesting insights. I hope to add maybe some more global view coming from a global company like Google. So today, so my name is Nicola Dalmazzo. I lead the Google Maps for Enterprise in Southeast Asia, and since 2.5 years. So I saw and traveled quite a lot around. Can you guys hear me well? Yes, loud and clear. Just Good. because I see my camera is a bit blocked. Let me just trying to get a new Wi-Fi. Yeah, let's see. Yeah, so as I said, I came in this region 2.5 years ago, and before COVID, I had the opportunity to travel quite a lot. I was spending more than 200 days outside Singapore, also visiting a lot Indonesia. That's a country that I really like, and where we see definitely a huge potential. Spend a lot of time also with the Terralogic, that is one of our premier partner in maps, and let's say our partner of reference when it comes to Indonesia. So let's maybe jump on the agenda of today in the next slide. What I would like to cover today, just giving you a little bit of an idea of first of all why location data matters and will matters more and more. Secondly, which kind of data Google Maps has and how you can access to this data. And then going maybe a little bit more in depth on really what we see in the evolution of logistic, talking about really like three pillars. One, more complexity. Secondly, more customer care, not only from e-commerce and service company, but also for 3PLs. Then the needs of more flexibility and more planning because of a supply chain that became more and more complex. And then finally, maybe having a look a little bit about what's going to be next
because the space definitely continue to innovate. So first of all, why location matters? So in the next slide, you can see there are several studies that cover this topic. But a study from Forbes say that more than 90% of the data that exists today has a component of location. So I give an example. When you have a phone, right? Every time you touch your phone, you can see my phone. Maybe, well, any time you touch your phone, some information can be recorded, can be used, and that phone has always a location because it's linked to its GPS, right? And the service also that Android has or iOS has. So basically, every kind of data already that you can incorporate in an application, etc., can always have like a component of location, and that's very important because that give a context, that give the capability to offer service, that give the possibility to understand what we call sometimes the micro moments. So in which mood and where is the consumer? How can I reach in? How can I use? How can I help it, right? So we can go to the next slide. That's, as I said, it's a long study. You can have a look. It's already from 2017. But what we do with all this data, right? Well, what we want to do together with our partner like Terralogic is really like to help logistic in this case, but any companies to use this data to do create like better service for the consumer. At the same time to improve efficiency, and also to trying to understand where is the market, where the market is going, where is the potential, and trying to create a kind of business intelligence that will allow you to really success on the long term. But more in specific, let's see which kind of data we are talking about. So there is a video. I don't know if it's, I think in the slide after this. Yeah, this we just discussed about this. Next slide, sorry. One more. Yeah. So there is a video that I would like to show you. Hopefully it's going to work. And it's a kind of a summary of our passion of Google Maps, really, when it comes to geodata. You will see like a long story of map that started more than 600 years before Christ was born, and continued to progress in different kind of technology and power more and more solutions. Maybe let's have a look through the video. Maps. They help us get to where we need to go. They make the world more understandable. And this early desire to document the world, to navigate it, has been with us since the dawn of civilization. This is the first map we know of. It's believed to be from around 600 BC. We've been on a mapping journey for over 2,600 years. It's one of humankind's driving forces, and even after all that time, the job isn't done. At first, progress was slow. Latitude and longitude came along 800 years after the tablet. 1,000 years after that, the Chinese invented the magnetic needle. A burst of mapping activity in the 15th century expanded the boundaries of the documented world. New technology meant even more rapid progress. The marine chronometer opened up distant horizons, further accelerating the age of discovery. During the mid-1800s, the first aerial imagery was taken from hot air balloons. The 20th century saw exponential progress. In the 1950s, the first computer-generated map, satellite mapping in the 70s, the advent of GPS in the 80s. Fast forward to 2005, when Google joined this ancient story with our first local search index, an attempt to build a catalog of where businesses were in the real world. Clearly, the moment was here. We would soon have a useful and meaningful map of the whole world. Turns out, it was a lot harder than we thought. We learned that the world is very dynamic and data quickly becomes stale. If we were ever going to succeed in having a meaningful map of the whole world, we needed a new approach. New in-house mapping techniques were developed
by combining as many data inputs as possible and tightly coupling them with visualizations built on our Street View, satellite, and aerial imagery assets. We were able to use humans to quickly map dozens of countries. We were helping millions of people every day, but the map of the world was still incomplete. The last 3 years have gotten us closer than the previous 20. Deep neural nets have rapidly accelerated our ability to produce map data directly from imagery. Machine learning also helped us guard against spam and abuse, extract information from the web, and to make our operations more efficient, bringing maps to more than 1 billion people. For the first time in this 3,000-year mapping journey, the completion of this task is within our sights. Ours is the generation that will deliver a useful map of the world everywhere people live and work. This new map is changing the way we travel, how we respond to crisis. It will power virtual assistants and augmented reality experiences. This new map, like the first maps, will change the world. The funny thing, even though it's been nearly 3 millennia, with this new map, you'll be able to hold it in the palm of your hand, just like the Babylonians once did. Yeah, so sometimes I see this movie in the morning when I'm tired. I don't want to do my job. No, it's very inspiring to see where we come from, but especially if you see in the video this change of technology, right? So in the last 3 years, really, the machine learning, the ability to use a satellite combined with the information on the field, really give us the possibility to mapping much more part of the world, including Indonesia, better, and continue to do this really day by day, right? And especially if you see in the next slide, even large company like Uber, where definitely their core technology should be map, right? They in their IPO, if you click, you will see they talk about how they invest a lot of money in the past to try to really develop these kind of capabilities, but at the same time, at the end, they decided to use Google Maps for their base mapping, I would say. And with this kind of collaboration, really with ride sharing, and I can mention in Indonesia, Gojek, but also Grab, etc. We are really working every day to really improve also our data hyper locally. Because as part of the partnership, some of these millions of trips that this company do share also information with our core maps, and this kind of capabilities every company in the world can use it, right? Including the company in Indonesia. Let's go to the next slide. Yeah, that's a declaration of the IPO. You can read about that. They invest a lot of money, and then finally they decided to just use Google Maps instead of building their own map. Next slide. Now, today we are here, and I put this nice background where you can see really like complexity of logistic to talk about logistic, and especially when it comes to logistic, I think Google Maps it's important when it comes specifically for first mile, last mile, right? Our capability is really into understanding an address, identify where a person live in a very easy way. At the same time, power light vehicle or mid-light vehicle that has to complete a different kind of jobs in a very changeable environmental, right? With the traffic, sometimes with some of these people are not at home, so they have to reschedule. Or sometimes at the pickup place, some packages are not there, etc. So really giving this flexibility of adapting this logistic in real time with the fluctuation that are out there, it's our strength, actually, right?
And these kind of capabilities are also capabilities that's quite light in terms of technology. So, today, even a small company of 5, 10 truck can just go to Terralogic and ask to have, a kind of asset tracking, what we call. So basically, an application that can be installed in different phones. And then these phones can be distributed to the different drivers. And then you can have like a central panel to verify where the different drivers are, to assign, pre-assign like a different kind of delivering, etc. So at the end of the day, a company like this, just with an hardware similar as a phone that pretty much everybody can afford today, can have a similar technology of Uber, of DHL, etc. Right? So really, our aim is trying to push down this technology in traditional 3PL, but also in new companies, right? An example, we are working very closely with Paxel, for example, right? That is a fantastic company in Indonesia, really trying to reinvent the logistic using technology, for example, and many others. So let's go maybe now a little bit more in the details of the 3 pillars. And by the way, I mean, I will stay here just after the meeting really to take any questions or even reflection that we can have together. So please notice that on your table or on your paper. So first of all, I want to start with the logistic opportunity, right? And when we talk about logistic, I really like to use the word revolution, right? So if you go to the next slide, normally when you talk about great revolution that has been powered really by this technology in the last years, well, we think immediately to ride sharing, right? Well, I remember when I was young, taking a cab. I'm from Italy, right? Taking a cab was something very special, right? Only available in major cities. Probably you take it only to go to the airport. It was very expensive. Was very difficult to find. You have to call them in advance. Now, today, this is something that everybody does, right? It's a revolution that really changed our way of commuting. And there is an amazing story, of course, linked with Gojek in Indonesia, where, creation of jobs, better way of moving within the cities, opportunity for women that before were able really to move around in some cases, for example. So, and if we take like all these kind of revolution and you apply globally, we are talking something about between $3 and $6 billion a year as an opportunity, right, of business. Well, when you apply the same kind of technology, right, and possibility to develop to last mile logistic, right, well, this opportunity can be largely beyond the $20 billion a year, right? So that's really to say that logistics is already a massive business today. Growing double digit, we'll see why. I mean, you all know, right? COVID especially accelerate also all of this. And e-commerce was already doing the work. And then at the end, if you apply that technology that we are talking about, right, really you can see how this could explode, and especially has to be applied this technology, because otherwise this development will not come out, right? Let's go to the next slide and enter a little bit more in the detail. So these are some numbers, and they're changing every day. These were even like at the beginning of COVID, but today is even worse, right? So the first things you see really like a kind of a three push, right? One is e-commerce continue to develop incredibly. Consumer expectations that are growing, right? So, hey, my package is late one day. I will not use this application anymore. Before 1 week was okay. Hey, my package arrived, and also more and more this expectation to have like free delivery or delivering the same day, etc., etc. Right? Last mile cost at the same time is going up,
right? So these companies like Tokopedia, Shopee, etc., at the beginning were offering also free delivery because they were just growing, right? Now they're starting to think about, hey, I need really to find like a positive ROI out of this. The same time, as I say, this is applying globally, right? So, and not only to items, but also to food. And Indonesia is a great example. I know that, again, I know quite well Paxel. They have an incredible spikes when it comes to Ramadan, where people send like food around, right? And these require like an even stronger ATA and logistic to make this available, right? And finally, there is this really very strong competition, right? And competition is coming from all the ways, right? There are the traditional 3PLs that are very strong, like DHL, for example, GNA in Indonesia, etc. But these companies are, let's say, not technology company, right? They have a lot of assets, they have a lot of facilities, etc. But they will need definitely to embrace technology as soon as possible, right? To fight against who? Well, to fight against, for example, on-demand delivery, right? So Grab, Gojek are already offering some of these, and they are just entering there. To very innovative companies like Paxel we discussed about, right? Or Ninjavan, for example, they just raised $200 million to continue to develop in Southeast Asia. So really, like it's a very, very interesting space. In the next slide, you can see how. So the first point is like, so the market is growing. There is an incredible opportunity, but logistics is becoming more and more complex. Why? Next slide. Well, first of all, because the traditional supply chain is changing a lot. In the past, there were like manufacturing, probably in the country or in China, then store somewhere, they go in another country, arriving like a central logistics, sending products to the different shops, people buy in the shops. Today, of course, this doesn't exist anymore, right? And you can see in the next slide how this is more and more complex, right? Sometimes the production is locally. Sometimes is managed by wholesales in the middle. Sometimes there is an omni-channel that sell online, but also offline. Sometimes there are second-hand website like classifieds that also offer in delivery. So it's very, very complex, right? And in this complexity, sometimes a 3PL is not able really to adapt, or has to embrace technology, definitely to be more flexible, right? So are also opening new opportunity for new startup and new companies. Let's go in the next slide. And of course, there are more and more options when it comes to transportation, right? Today, the transportation can be a guy with a bike, can be a motorcycle, but at the same time, tomorrow could be a drone, can be a robot. We don't know, right? Also in inventory, very different things as we already discussing, and also delivering options, right? There are different kind of expectation linked to the nature of the goods, but also due into what the customer wants. Next slide. Another very, very important point is that, so great opportunity, but more complexity and also more customer expectation, right? Before, the 3PLs and the logistic company were pretty much B2B companies. Companies that were taking like an order from a retailer, they deliver to somewhere, not interacting at all with the customer, right? That's not the case anymore, right? Why? Well, because if you buy something on Tokopedia and your package doesn't come to you, then that's have a very big impact on Tokopedia, right? So Tokopedia has to be definitely is trying to be more and more integrating with the 3PL that are there in their delivery to keep the customer informed, to show maybe the last mile, exactly as a Gojek coming to you, showing the package coming to you, to have a possibility to track the different orders. Something go wrong, I can already inform the customer before the package is late, right? And that's very, very important. And where it comes from, well, if you go to the next slide, who is the best retailer in the world is Amazon, right? And Amazon really has at its core
this idea that customer is first. And Amazon, it's in retailer, but is also a strong, super strong, actually, company in logistic, right? And really, they trying to cover every point of the logistic, from first mile to mid mile to the last mile to the customer interaction, etc., right? Next slide, you will see their leader, of course, their CEO, that really put this as a super important principle, right? So all the other companies that maybe before were like, hey, what is important actually is assortment. Yes, assortment is important. Hey, maybe what is important is price. Yes, price is important. But also receiving the package, having the possibility to maybe see the product before buying. So interaction with the offline, online. Also the possibility to, I don't like it, I return it immediately, etc., are very, very important. And these things are powered by logistic, right? So logistic has to be linked to customer experience as well, right? And with Google Maps, actually, that is an interface that everybody knows, you can do some of these interaction, right? You can capture an address super fast with an autocomplete. You can show a map with a pin where you move around if your address is not very precise, as in certain place of Indonesia. You can inform the customer on a map where the package is and the last mile, etc., right? Let's go to the next topic. So all these, of course, has an impact on business, has an impact on KPIs, and on image, on brand, as I said, right? So it's very important that all the different points has to be taken in consideration. Last pillar, so next slide, it's about data, it's about managing of this data, and it's about penetration of technology. I heard before, change or die, all right? I really believe in this. I think too many 3PLs still do things manually, still leave too many decisions to human brain, to drivers, still planning too much in advance with no flexibility. And that's where technology come in, and they need to embrace this. Because, as I say, if Tokopedia at a certain moment really see that the importance of having a tracking in real time, for example, of specific package, and the 3PL traditional will not allow to do that, they will just switch. They will build their own logistic, as Lazada is doing, for example, right? So really change or die, I would say. Next slide. Many things seems crazy, right? Say, oh my God, I mean, I don't have technology at my core, right? Doesn't matter. There are a lot of partner, a lot of company that can support you. There are already made applications that you can start to embrace, that will allow you to planning, that will allow you to forecast, that will allow you to follow compliance, that will allow you to help your worker, right? To maximize the investment on assets. How many motorcycles I have to buy? How many warehouses I have to buy? Etc., right? And all this is already there. There are many companies already using it, right? Potentially, the technology of Paxer, right, could be just white label and resold to some other companies, for example, or some capabilities, right, of other companies, same integrated, right? And Terralogic definitely can help on that. There's a lot of experience. Let's go to the next slide. Yeah, these are other examples like real-time optimization, right? We don't need to assign order by area. We can assign to multiple areas. We can be flexible by peak hours or not peak hours, etc., etc. Next slide. We can also help more and more the worker, right? DHL, for example, is a great example where their number one task is to make the drivers happy. There are other companies like, I don't know, FedEx, where the first things is to be more effective, cut cost, and
and just deliver as much as they can. There is a way in the middle. I think technology can make the life of these very important people that are really the driver, that are the person that has to have, you know, the motivation to do their job and also to do it well, on top of the technology, good, stay there, right? So helping the driver to already planning without it getting very distractive, securely driving as with an application, for example, like Google Maps, turn-by-turn navigation, right? This could be definitely something that would be important. Next slide. And as I said, all the different stakeholders has to work together, right? So the logistic piece, the warehouse, the planning, the technology given to the driver, etc., right? And this is really a system, right? And many of these new applications, as I say, are quite light in tech and quite light also when it comes to asset, right? So every company can start small and then just expand around. That's pretty much what I wanted to tell today. I have still maybe 3 slides very quickly about what's gonna come next, right? So I think the vision is that there are gonna be more, first of all, more and more data. So if you go to the next slide, I think we're already there pretty much. Yeah, next slide. Okay, we can start from here. More and more data coming from where? Today, as I said, a simple phone already produces so many data, and a phone given to a driver can give us already a lot of information just to help logistic better, right? But what about if we put a small IoT device, a small tracker in every parcel? How many more data we will have? Tons. What we're gonna do with this data? Well, if we don't have an infrastructure that is able to use this data and use it to take right decision, nothing. So again, we are really working on trying to, you know, scale also the cloud capabilities, the capability to store this data using in an intelligent way more and more. And we will, with the, you know, investment, like for example, the localization of cloud in Indonesia, definitely trying to help companies locally more and more, right? The next things, and yeah, one example is, for example, even the, you know, the technology company like Telstra, that is a telco, really starting to develop this small device that has a battery that lasts 5 years, and I can put just on every asset I want. Right? Next slide. Data, it's not only about IoT, but data will be also a combination of things. And this is in the next slide, very great example. You know, when you have a food delivering, you can have a food delivering already if you have a technology that track the driver, is great. But what about if you have a technology that track the pizza? When the pizza go out from the oven, it's perfect. And then along the way, it became less and less perfect. And sometimes when you arrive to the home, it's very bad. Well, there are some companies that are starting to adopt this technology. If the pizza at a certain moment is not at the standard where it could be served, well, that driver is redirected to another restaurant on the way, or close to the you know, to the user, get another pizza and deliver. Sometimes for free because the pizza arrive late, maybe. Right. So this kind of mixing between extra data with constraints in logistic, but at the same time with the quality of the things, of the service I'm doing, is going to grow more and more, right? And you need the technology to combine all of this. And the last point is that all this will not come in once, right? I say before, change or die, but not change from, you know, 0 to Google. Change slowly, actually change fast if you are behind, but
change in the pieces that will really have an impact to your business. Change with the rhythm of your country, of your sector, right? But don't stay behind, because if you don't do nothing, you will die. If you do something, try really to understand where I can have the maximum impact and where the industry is going. What my clients ask me to do. They ask me to be more customer facing. Okay, let me develop some capability there. They ask me to be more efficient. Okay, let me see if I can increase my asset, but at the same time to increase my technology, right? And in this journey, more than happy to assist you together with our partner Terralogic, really to go along with the incredible growth that Indonesia will have after this brief parenthesis, I hope, of COVID. Thank you very much. Happy to answer any questions. Okay, thank you, Mr. Nicola, for the presentation. Untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh Bapak Fahri Argobi selaku CTO PT Terralogic Integrasi Solusi. Ya, selamat sore semuanya. Saya akan brief aja melakukan summary terhadap poin-poin yang tadi Nicola dan Pak Zaldi sudah utarakan. Saya akan singkat aja nih, saya juga ada melihat beberapa muka kayaknya udah agak ngantuk, jadi kita akan briefly go through aja, lebih kepada impact dari Google Maps itu dalam operationalnya sendiri. Next. Jadi saya akan berbicara sedikit tentang Terralogic, kemudian langsung kita deep dive ke dalam Google Maps dan use case-nya dan summary. Next. Oke, jadi Terralogic buat yang masih belum kenal juga, Terralogic itu adalah satu-satunya premier partner Google Maps di Indonesia. Kita yang pertama dan satu-satunya. Kita memiliki 7 tahun experience dengan customer yang beragam, ada 150 lebih customer existing kita. Dan di sini sebetulnya kenapa kita menjadi premier partner di Indonesia juga sebetulnya karena kita sendiri juga developer Maps. Jadi kita juga mempunyai service untuk develop sistem yang berbasis dengan Google Maps. Jadi itu salah satunya juga alasan kenapa brand-brand besar mempercayakan development Maps-nya ke kita. Next. Perbedaannya apa sih? Bukannya saya bisa akses Google Maps langsung dari website? Betul. Jadi perbedaan dari Terralogic dan self-service kita menyebutnya, itu adalah sebetulnya kita memiliki sistem pricing yang berbeda. Jadi pricing melalui partner itu lebih banyak dibanding direct ke Google, dan juga karena kita di Indonesia dan biasanya customer enterprise itu kita bisa payment menggunakan invoicing dan dengan pajak lengkap. Dan yang terakhir, yang poin tadi saya sudah sebutkan sebetulnya adalah local support. Jadi ada beberapa customer kita itu memiliki isu mungkin tidak diimplementasi, tapi bagaimana sih cara kita optimasi sistem pemetaan kita untuk mencapai value yang diinginkan. Itu banyak kita bantu, dan karena juga kita developers, kita juga bisa bantu di co-development atau di memberikan training untuk developer yang mengimplementasikan sistemnya. Next. Oke, saya akan langsung ke use cases dari Google Maps itu sendiri. Next. Nah, kenapa Google Maps? Jadi itu yang tadi beberapa kali ditanyakan, kenapa kita berbicara lebih banyak ke Google Maps. Seperti yang poin-poin yang Pak Zaldi sudah bicarakan, tahun ini memang bukan tahun yang baik untuk bisnis. Kita sudah tahu lah itu. Cuma ada titik cerahnya. Jadi baru seminggu yang lalu ada research baru dari Google, Temasek dan Bain & Company, namanya Economy SE 2020. Ini ada di internet, mungkin bisa juga kalau tertarik bisa dicari di websitenya Google. Ada riset yang menarik yang sebetulnya mendukung poin yang Pak Zaldi tadi sebutkan, yang adalah di tahun 2020 ini ada 40 juta internet users yang baru.
ini jauh sekali di atas angka-angka tahun sebelumnya. 5 tahun terakhir sebelum 2020, artinya 2019 sampai 2014 itu hanya 100 juta. Jadi dia naik hampir 2 kali lipat lebih dengan average 20 juta setahun. Di sini ada opportunity yang baru karena bisa dilihat juga 1 dari 3 consumer yang baru itu ternyata menggunakan service online ini. Kenapa? Karena COVID. Jadi market ini mengalami akselerasi dari konsumsi barang digital yang sangat besar. Jadi dan 56% dari konsumer di Indonesia yang mengkonsumsi barang digital itu adalah orang-orang yang tinggal di luar area-area metropolitan. Nah, kenapa Google Maps? Jadi dari sini kita bisa lihat ada shifting besar ke arah digital, dan seperti yang Pak Zaldi juga sebutkan bahwa selama barang itu tidak bisa digitalkan, belum jadi juga, barang itu tetap harus dikirim karena konsumsi terbesar ini, growth terbesar ini ada di e-commerce. Jadi kita melihat sebetulnya 2021 itu tahun yang penuh potensi karena begitu kita bisa get over pandemi yang sedang berlangsung, kita sebetulnya menginspect bahwa akan terjadi akselerasi besar dari konsumsi. Kenapa Google Maps? Ya itu tadi satu, bread and butter-nya logistik itu apa? Adalah alamat. Google Maps itu mempermudah proses mencari alamat. Sebetulnya tidak hanya karena Google Maps, tapi karena perubahan proses. Karena di dalam proses penitikan alamat, yang menitikan alamat itu siapa? Itu konsumennya langsung, bukan posnya atau yang lain-lainnya. Jadi direct konsumer yang menentukan ini alamat saya di sini. Jadi kita bisa mendapatkan alamat yang paling tepat. Kemudian data, Google itu memiliki data yang terbesar kalau secara data yang berhubungan dengan peta di seluruh dunia. Ini termasuk data tempat, data lokasi, data traffic, macet atau tidak. Itu untuk saat ini memang hanya Google yang memiliki. Kemudian familiarity yang terakhir. Familiarity itu kenapa? Google Maps itu digunakan di hampir semua service online. Jadi orang mau menggunakan Google Maps itu sudah familiar dengan cara menggunakannya. Jadi tidak perlu ada yang namanya training ulang, tidak perlu namanya GIS expert untuk menjalankan prosesnya. Next. Oke, ini simplifikasi dari slide yang Nicola berikan. Ini last mile. Jadi untuk menggambarkan posisi Google Maps di fungsinya di dalam proses itu seperti apa. Jadi kita mulai misalnya dari shop atau dari warehouse, ketika dia harus mengirimkan barang, di Google Maps itu kita memiliki fitur yang namanya route optimization. Jadi kita bisa mencari rute terdekat menggunakan data traffic yang real time atau data traffic yang projected. Misalnya saya mau mengirim barang ini jam 2 siang, data traffic di hari Senin jam 2 siang itu seperti apa. Itu sesuatu yang kita bisa lakukan. Ketika kita mengirimkan barang, kita bisa salah satu yang tadi fokus ke dalam consumer customer experience adalah ETA. Jadi banyak barang sampai itu saya jujur nggak tahu kapan karena tidak ada ETA-nya, tidak tahu kira-kira saya harus di rumah nih siang atau malam. Saya nggak tahu karena banyak yang menawarkan same day, tapi kita juga sebenarnya tidak yakin kadang-kadang kapan barangnya mau sampai. Bisa juga untuk enforcing rute, misalnya untuk ketika si driver itu tidak mengikuti rute atau melakukan stop-stop di tempat tertentu. Dan ketika kita sampai, jadi ketika kita sampai itu banyak sekali paket itu harus di-resign karena apa? Karena tidak ada yang nyaut ketika di bell, dia miss dari time delivery window-nya, bilangnya jam 2 ternyata sampai jam 8. Jadi ada banyak isu yang di situ yang sebetulnya kita bisa catch early karena setiap kali mengirimkan paket itu adalah cost. Next. Kita mulai dari customer experience. Mungkin ada beberapa yang familiar. Yang pertama itu autocomplete. Autocomplete itu sistem dari Google yang tujuannya adalah untuk mengisi alamat. Jadi mungkin kalau kalian familiar dengan sistem-sistem di e-commerce atau sistem di Gojek atau Grab, itu ada fitur autocomplete. Jadi kita mengetik alamat, kemudian alamat itu bisa dipecah-pecah menjadi alamatnya sendiri, nomor rumahnya, kecamatan, kelurahan, provinsi, dan kode pos. Itu sudah ada sebetulnya built-in di Google Maps-nya.
Jadi apapun yang kita tulis di Google Maps yang itu yang kita bisa tarik sebetulnya data dari Google Maps. Service locator itu ketika customer itu kesulitan mencari lokasi bisnis itu ada di mana. Contohnya, saya mau kirim paket, kantor pengiriman paket terdekat dari rumah saya itu di mana sih? Ini bisa kita sebetulnya sinkronisasi data antara yang dimiliki oleh bisnis itu sendiri dan di-share ke Google Maps. Jadi ketika customer mencari sesuatu lewat Google Search, itu brand itu bisa ditemukan. Dan geolocation itu kebalikannya. Jadi customer mau cari tahu di sekitar saya ini ada bisnis apa saja sih, ada service apa saja sih, outlet PT tertentu ini menawarkan service ini juga atau tidak sih. Jadi customer itu bisa discovery di sekitar dia ada apa. Itu mungkin mirip dengan food discovery juga yang di aplikasi-aplikasi yang pengiriman makanan, ada apa saja sih di sekitar saya. Dan ini bisa kita personalize, jadi kita bisa juga kirim misalnya, oh ada promo tertentu di outlet tertentu di dekat rumah Anda. Next. Branch planning dan market analysis ini sebetulnya lebih ke data. Tadi kan banyak sekali disebut soal data. Jadi kami banyak membantu perusahaan itu untuk ekspansi. Jadi ketika mereka harus melakukan pembukaan outlet baru misalnya, justifikasi saya untuk membuka itu sebetulnya apa sih? Kita bisa menggunakan data internal, data order, kira-kira customer kita dari mana. Bisa juga menggunakan data demografi, data juga bisa ditambahkan kalau misalnya kita ada data customer spend di daerah-daerah tertentu. Atau kita bisa juga kumpulkan data kompetitor, karena data kompetitor itu juga ada di Google Maps. Jadi kita bisa lihat misalnya, oh saya mau buka outlet, setiap kali si kompetitor ini buka outlet, bisa juga. Karena kita bisa mendapatkan data itu semua di Google Maps. Next. Optimization, tadi juga sempat disebut di slide-slide awal. Optimization itu bisa dilakukan di secara periodik, misalnya harian atau jam-jam tertentu. Jadi kalau kita sudah punya rute, misalnya saya punya 500 rute ke customer-customer tertentu, kita bisa planning itu sehari sebelumnya misalnya. Atau yang Nicola juga sebutkan adalah on demand. Jadi ketika ada perubahan di schedule, ketika ada perubahan di ordernya, kita juga bisa beradaptasi. Atau misalnya ada perubahan, ternyata rute yang kita lewati itu ada penutupan jalan, itu juga kita bisa atasi secara real time dengan menggunakan Google Maps. Jadi di situ kita bisa menjalankan route optimization, kira-kira jarak terdekat dari A ke B itu secara yang mengikuti traffic real time itu seperti apa. Terus next. Nah tadi saya sempat bicara soal data. Sebetulnya basis dari semua sistem geospasial itu adalah layering. Artinya kita punya data Google Maps, kemudian kita punya peta Google Maps, kemudian kita punya data internal. Data internal itu kemudian kita bisa enrich lagi dengan menggunakan data yang ada di Google Maps atau dengan data yang ada di Google Images, yang ada Street View dan lain-lainnya. Dan juga kita bisa tambahkan sebetulnya dengan third party data. Di sini ada fungsi misalnya kita mendapatkan data demografi dari BPS atau data consumer spend dari perusahaan-perusahaan kartu kredit atau dari bank, itu ada yang menjual juga data consumer spending-nya. Atau kalau kita misalnya tambahkan juga data sales, konversi kita terjadi di mana, customer kita yang besar-besar itu ada di mana, dan seterusnya. Jadi mengidentifikasi insight yang bisa kita lakukan, bisa kita action untuk berikutnya. Next. Dan yang terakhir, Google Maps itu memiliki database SMB atau UKM terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi salah satu power dari Google itu adalah lokalisasinya. Bahkan di Indonesia pun data UKM-nya itu sangat lengkap, karena mereka juga banyak yang seperti Nicola tadi bilang, investasi ke dalam tumbuhnya ekosistem UKM di Indonesia. Jadi kalau kita mau cari, paling simpelnya kita mau cari restoran terdekat dari saya ini di mana, kita ketik di Google Maps, apapun data yang muncul di situ. Next, sorry. Halo, ya, sekarang. Ya. Saya akan langsung ke use case dari customer. Next.
Oke, tadi sempat beberapa kali disebut Paxel, jadi saya pakai use case juga Paxel. Paxel challenge-nya sebetulnya lebih banyak mungkin di same day delivery. Same day delivery itu artinya time window mereka untuk mengantarkan itu sangat limited. Dan otomasi itu sangat dibutuhkan. Jadi nomor satu adalah mereka butuh alamat yang akurat. Alamat yang akurat itu mengurangi kemungkinan mereka harus kembali lagi ke tempat yang sama untuk melakukan delivery ulang. Karena lebih penting untuk melakukan itu dengan baik sekali dibanding dia harus balik lagi nanti untuk delivery ulang. Jadi tidak hanya alamat tapi juga time delivery window-nya. Ketika dia janji jam berapa dia akan mengantarkan, dia harus mengantarkan di jam segitu. Salah satu contohnya di sini adalah mereka bisa achieve SLA mereka 99% dan 99,5% di timeliness-nya. Oke, next. Dan salah satu yang kita mau highlight juga sebetulnya kenapa dengan partner adalah kita juga punya akses langsung ke Google. Jadi ketika Paxel membutuhkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan Google atau teknologi terbaru atau misalnya input soal alamat di Indonesia yang di Google Maps yang tidak kurang akurat, itu bisa kita langsung interface dengan Google. Jadi ada sejenis sinergi lah, karena Google juga membutuhkan data dari provider atau vendor yang untuk mengimprove sistemnya sendiri. Next. Case tadi berikutnya adalah Sayurbox. Ini adalah brand yang mengantarkan barangnya sendiri. Isu di Sayurbox sebetulnya lebih isu dari bisnis agrikultural. Jadi pengiriman dari petani itu sangat susah dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi itu akan ada impact-nya ke logistik cost yang mahal, ada impact juga nanti barang yang rusak di pengiriman dan juga supply chain existing yang memang tidak dioptimize untuk goal mereka yang adalah farm direct. Farm direct artinya dari petani langsung sampai ke rumah. Jadi di sini Sayurbox menggunakan Google Maps untuk mengautomate delivery proses mereka. Jadi mereka sistemnya itu dengan time slot untuk delivery window, dan dengan menggunakan Google Maps mereka berhasil meningkatkan jumlah slotnya yang akan impact directly ke revenue mereka. Dan dengan ini juga mereka dengan penerapan sistem seperti ini mereka bisa mengurangi cost mereka sampai hampir 50%. Jadi untuk pertama kali di Indonesia mereka berhasil waktu itu achieve pengiriman langsung dari petani ke rumah dalam waktu 1 hari. Di waktu hari yang sama, sorry. Next. Oke, summary. Tadi kita sudah bicara tentang 2 hal, Google Maps Platform dan Teralogic. Google Maps Platform dengan API-nya masing-masing, dengan fiturnya masing-masing, dan Teralogic sebagai premier partner Indonesia dengan local support yang specialized di development Google Maps-nya sendiri. Jadi fokus kita di sini sebetulnya kita ingin meng-highlight bahwa market dynamics itu sedang shifting, sedang banyak yang berubah. Kita bisa membantu mengurangi operational cost secara overall dengan men-streamline proses, mengimprove juga akurasi dari delivery itu sendiri, dan yang sering disebutkan tadi juga adalah customer experience. Kita bisa menambahkan sesuatu yang bisa membuat customer itu lebih terkesan soal delivery-nya mereka sendiri. Apakah itu on time, apakah itu karena dia delivery-nya seperti dijanjikan dan seterusnya. Dan juga yang terakhir kita juga bisa beradaptasi dengan market trend yang ada di luar dengan teknologi terbaru dari Google. Next. Dari saya sih begitu aja, cukup. Mungkin untuk kalau ada pertanyaan, kita sangat open. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat Q&A, atau kalau mungkin ada pertanyaan lebih panjang bisa juga di email langsung ke Ricky at Teralogic yang ada di slide itu. Oke, jadi begitu saja dari saya. Untuk berikutnya mungkin kita bisa langsung ke Q&A. Ya, terima kasih Pak Fahri. Luar biasa presentasi dari para speakers.
Ya, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita akan buat satu sesi pertama untuk para speakers. Pertanyaan pertama untuk Pak Zali. Boleh saya bacakan pertanyaannya sebentar? Oke, pertanyaan pertama, Pak. Untuk alamat, apakah dari kementerian atau institusi pemerintah yang related memberikan standarisasi? Lalu kedua adalah, bisa dijelaskan Pak untuk pointage IoT yang lebih spesifik? Silakan Pak Zali. Ya, makasih atas pertanyaannya. Untuk alamat itu memang nggak jelas nih di Indonesia. Dulu yang membuat kode pos itu adalah dari PT Pos, tapi itu udah 30 tahun lalu, mohon salah. Lalu sebenarnya dibawa Kominfo. Tapi begitu dengan adanya Dukcapil, alamat itu karena berkaitan dengan data penduduk itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan sejak itu memang belum pernah ada yang men-touch lagi alamat. Jadi yang kita lihat alamat sekarang itu memang alamat hasil 30 tahun lalu gitu. Makanya kalau kita lihat yang paling gampang, tidak ada standar alamat untuk Indonesia untuk apartemen atau rumah susun gitu. Karena waktu dibuat itu belum ada rumah tinggal yang vertikal kan. Apakah lantai dulu atau gedung tower dulu atau apa gitu. Jadi kita bisa bayangkan setiap orang menulis alamat yang tinggal di rusun, di flat atau di apartemen itu ya sebebas-bebasnya aja gitu. Nah, ini yang membuat dari sisi logistik itu sangat susah gitu. Apalagi kalau kode pos kita itu cuma 5 digit, sedangkan Singapura aja yang tadi saya sampaikan udah 6 digit. Jadi standarisasi alamat ini dari sisi pemerintah itu tidak jelas di bawah departemen mana, apakah Kominfo tetap atau di Dagri, dan standarnya nggak ada. Ini yang kita lihat kesulitan awal kita waktu melakukan otomasi sorting. Karena sorting mesin itu harus berdasarkan alamat gitu. Nah, kalau alamatnya ini masih manual dan tidak ada ID-nya, apakah kode pos dan lain-lain, itu akan susah. Dan sekarang udah masuk ke 2D di mana alamat itu adalah ada lintang utara, lintang selatan. Ininya kan longitudenya ini juga suatu lebih detail. Ini bagusnya lebih detail, tapi apakah ada standarnya itu juga kita nggak ada, dan akhirnya kita pakai apa yang paling umum dipakai, yaitu di Google Map. Nah, ini yang dan kalau kita tahu akurasi di Google Map ini mungkin teman-teman dari Google atau teknologi bisa info, ini adalah base volunteer. Jadi kalau ada yang ngisi datanya salah, ini yang harus kita report langsung ke Google kan. Karena untuk akurasi data ini kadang-kadang ada yang lengkap, ngisinya kurang, kecamatan ada yang enggak gitu ini. Jadi tapi kalau kita lihat karena sistem ini enrich makin lama, karena bisa track semua titik pergerakan, ya lama-lama makin lengkap gitu. Jadi yang sekarang dari sisi logistik kita memang butuh titik awal dan titik akhir ini yang sangat tepat gitu. Dan ini nggak cuman buat e-commerce saja, nggak cuman buat B2C atau C2C. Kalau di awal susah, tapi kalau B2C C2C aja bisa pakai map ini, artinya yang B2B lebih simple seharusnya ininya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat ketidakefisienan di logistik, salah satunya banyak rute-rute yang belum efisien, banyak backlog yang kosong dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau kita lihat bisa mengoptimalkan pergerakan barang itu banyak saving yang kita bisa ambil gitu ininya. Apalagi kalau kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan platform yang main di B2B logistik itu makin banyak ya. Ada Itase, Kargo, Ware6 dan lain-lain. Di situ mereka juga membutuhkan map yang lebih kuat gitu. Lalu kalau IoT ya sebenarnya sudah disinggung sama Nicola, IoT ini
Kalau kita lihat sebelumnya kita lihat salah satu sensor yang paling sering kita pakai adalah GPS. GPS itu hanya untuk tahu lokasinya di mana. Tapi kalau GPS di plus big data yang bagus dengan analisis yang bagus, akhirnya munculnya seperti Google Map atau Waze, di mana kita bisa dikasih prediksi ETA. Jadi kalau GPS itu kita hanya taruh di truk untuk tahu lokasinya, itu fungsi paling basic dari GPS. Tapi kalau dibilang IoT, artinya apa? Anda menggabungkan sensor itu dengan data, nah, sehingga bisa dihasilkan data-data bahwa ETA-nya kapan, bahwa jam-jam macetnya kapan. Nah, bahkan mungkin kalau GPS kita pasang truk dan bisa diinput oleh supir truk, di mana banyak pungli, polisi dan lain-lain, itu kita bisa lihat tuh. Ternyata akhir bulan itu paling banyak polisi minta duit di mana gitu kan, atau pungli itu ada di mana gitu ininya kan. Nah, jadi sebenarnya itu adalah fungsi dari IoT. Jadi kalau kita ngomong sensor itu hanya memberikan informasi yang satu arah, tapi begitu kita bisa gabungkan dengan data sehingga menjadi IoT, itu memberikan forecast informasi yang jauh lebih banyak. Apalagi sekarang kalau banyak yang kirim makanan makanan beku dan lain-lain, data logger suhu itu sangat penting gitu. Jadi ini yang sekarang pun seal pun dengan memakai RFID untuk seal truk dan lain-lain gitu, karena memang tingkat fraud di Indonesia cukup tinggi. Jadi tapi kalau itu hanya memberikan informasi satu arah, itu belum berfungsi banyak. Tapi kalau kita bisa gabungkan dengan data-datanya dan diolah, dianalisa, malah bisa memberikan prediksi gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga menjawab. Next we have one question for Mr. Nicola from Google Maps. The question are, how much accurate is the address on Google Maps as the main reference in logistics? Well, that's a difficult questions because we have to consider where in the world, and then also what does it mean correct, right? So at Google, we are really thinking very strictly on especially how to redefine what is an address, right? And especially how precise has to be an address for a logistic company, right? If I give you the address of a very big building, maybe the entrance of the building is not the right place where the delivery company has to come. If I give you like a large, I don't know, farm or plantation, probably the same, right? So what we are trying to do, it's several things. First is really to continuously to improve our data quality, right? And how we do that with people on the field, right? So with our different teams that go around and take a picture all around of Street View, etc., in major cities, but at the same time also with collaboration with the ride sharing, with some last mile logistic as well, right? Secondly, we trying to innovate in terms of technology, right? So the usage of satellite image, the couple of with the Street View image, etc., really to geocoding complex zone. And the last point is we introduced 2 years ago something we call PlusCode. So PlusCode is an open source way of defining areas, and basically it's similar to a geocoordinate, but a geocoordinate is a point. Instead, the PlusCode is an area, and it's much better managing this area for when it comes to logistic, right? So I can define an area of 3 meters for 3 meters or 1 meter per 1 meter, and give a specific code to that. And that can be used by consumer. If I just don't have an address, now I have an address. It's 5 letters. But at the same time can be used in a data set to better store all this information, right? So at the end of the day is how much precise is an address? Well,
I cannot answer, but we are trying several ways to make it as precise as possible to make a delivery possible. Thank you for answering the question, Mr. Nicola. Pertanyaan selanjutnya dari M. Fahima Hanifa, mungkin untuk Pak Farid. Albi, mungkin tambahan untuk yang tadi Nicola, ada sedikit ditranslate. Jadi sebetulnya kalau keunggulan Google itu tadi ada fitur yang Nicola sebutkan itu Plus Code, itu fitur baru yang bisa diakses di Google Maps. Tapi poin untuk menjawab pertanyaan tadi adalah lebih keunggulan Google itu sebetulnya bukan di sistem yang canggih sebetulnya, tapi lebih di data. Kenapa saya bilang data adalah mungkin data alamat itu tidak lengkap atau mungkin area tertentu belum tercover. Tapi dengan lebih banyak yang memakai Google Maps, itu data itu dapat dilengkapi. Karena banyak sistem Google itu dan komitmen mereka ke lokalisasi adalah lebih di kelengkapan data. Jadi data yang kita akses sekarang itu adalah effort bertahun-tahun dari berbagai sistem yang dikompil oleh Google. Contohnya misalnya 3 tahun lalu mungkin rumah saya tidak ada alamatnya di peta, sekarang udah ada. Jadi itu adalah continuous effort yang terus-terusan diimprove. Makanya belum ada yang bisa menyajikan data alamat selengkap Google karena itu effort yang sudah dibangun bertahun-tahun. Mungkin itu sih untuk menjawab. Oke, terima kasih. Melanjutkan Pak Fahri, ini mungkin pertanyaannya juga pas. Pertanyaan dari M. Fahima, jika dilihat dari sisi harga saja, lebih murah mana self-service atau Teralogic? Mungkin bisa dibantu dijelaskan untuk perbedaannya. Oke, tadi sebetulnya ada slide-nya, mungkin saya jelaskan aja. Kalau secara harga itu sebetulnya, jadi gini, kalau partner itu memiliki advantage di mana kita memiliki tiering diskon yang lebih besar. Jadi directly to Google itu ada 2 tier, sementara ke partner itu ada 7 tier. Tiering ini tergantung dari volume usage. Jadi untuk usage yang lebih besar tentunya tiringnya bisa lebih dalam. Jadi jawabannya sebetulnya bisa lebih murah di partner asalkan customer-nya bisa menggunakan tier pricing-nya. Jadi di volume tertentu Google Maps sudah tahu bahwa perusahaan itu akan membutuhkan bantuan dari partner. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Lalu kita akan masuk sesi selanjutnya. Kembali pertanyaan, ada satu pertanyaan untuk Pak Zaldi dari Putra Aditama. Apakah dari pelaku bisnis logistik melalui driver mungkin turut melakukan pembaharuan data alamat jika terdapat alamat yang tidak akurat? Unmute Pak Zaldi, mohon maaf. Sorry, tadi di mute. Kalau kita mengandalkan driver, supir truk ini Pak ya, supir truk untuk mengupdate alamat, saya rasa akan sangat berat gitu Pak ininya. Karena dari pengalaman kita dengan supir truk itu ada beberapa perusahaan platform transport itu mereka agak masalah dengan supir-supir Indonesia gitu. Jadi mereka nggak sangat gaptek gitu Pak ini. Jadi mereka nggak update. Kalau mereka bandingkan dengan truk-truk driver dari negara-negara lain itu, truk di Indonesia ini termasuk yang paling jarang untuk mengupdate sistemnya. Dan ini yang agak susah kita mengandalkan truk driver kita untuk mengupdate alamat. Jadi makanya satu feature yang banyak digunakan oleh perusahaan transporter di Indonesia adalah geosensing, Pak. Karena geosensing ini tidak membutuhkan update dari supir. Jadi apalagi untuk B2B itu alamatnya cukup tidak terlalu dinamis gitu. Jadi mereka memakai feature geosensing ini. Jadi itu yang dipakai. Jadi untuk Indonesia saya masih agak meragukan supir truk kita bisa mengupdate alamat. Kalau itu kita misalnya minta ke teman-teman di rider on demand atau kurir itu mungkin masih bisa. Tapi kalau
truck driver saya rasa masih agak berat gitu. Itu sesuai dengan apa yang saya lihat di lapangan gitu Pak. Di situ saya rasa ini ada satu yang kelewat tentang dari Pak Jul mengenai odol Pak ya. Jadi apa truk-truk yang over dimensi, over lat atau yang overweight itu odol ini salah satu bentuk atau contoh di Indonesia ini nggak pakai standar gitu Pak. Jadi karena kita nggak ada standar tentang truk walaupun ada kirnya, tapi bisa dilanggar dan tidak ada hukuman yang tegas, akhirnya muncul truk-truk odol dan begitu muncul puluhan tahun itu menertibkan lagi susah. Jadi ini sebenarnya odol ini salah satu contoh bagaimana logistik kita ini yang sangat tidak standar gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Zaldi. Next we have a few questions too for Mr. Nicola. The first is from Putra Aditama. Mr. Nicola, is there any cooperation between Google Maps and the government regarding the address standardization? And the next question is, it is possible if the address data provided by Google Maps is saved by the logistic company, what are the drawbacks if the address data is stored? Okay. So on the first question, we have a team that are more in the partnership team that are continuously work with the government partner to trying to integrate our service. One example is, for example, when Jakarta introduced the different type of plates for days, we introduced that immediately in Google Maps Public, and then that goes also as a service in our Google Maps platform that is for enterprise. So yes, there are some kind of collaboration. I know that there are more requirements, especially from 3PL, for example, to identify the subzone and all these kind of things. The problem is that Google has a kind of standard way to define an address globally, right? And sometimes there are fields that doesn't exist in other country. So we are trying to see how to create this additional capability also in Indonesia, so stay tuned. And when it comes to the second question, we have a very strong term of service when it comes to storage of our data. Why? For two reasons. The first one is because the data, it's available only if it's fresh. So whenever some application or company start to store the data, right, that are coming from our API, we cannot ensure the freshness of this data, right? So if there is a shop, right, and you store the information, the name of the shop, the address, etc., and the shop close, and then somebody go to your application, still see the shop, deliver to that place, and then that place doesn't exist anymore. Well, that's a kind of wrong data that you could theoretically even claim that is coming from Google Maps, but if you follow the term of service, that doesn't happen, right? There are definitely ways to store the data in the short term. So, for example, you can store the geo coordinate for 30 days, so ensuring definitely the delivering. At the same time, you can store any what we call place ID. So basically, it's the unique ID that you can use to recall that specific place. And then if the information change, we will tell you this shop doesn't exist anymore, or this address change, right? So that's the way we are looking to move forward, giving the possibility to store like a placeholder. At the same time, we have also other capabilities, like for example, plus code that instead can be stored, right? Yeah, so that's hopefully answer to the two questions. Okay, thank you, Mr. Nicola. Another question for Mr. Nicola. Sir, what are the advantages of using Google Maps compared to other map service, let alone many free map service besides Google? Well, that will require probably another meeting of 2-3 hours. But I am a strong believer of paying data when they bring ROI. Our services are not cheap, right?
But at the same times, I can ensure, I mean, we can prove that the quality is at the level we should be to power many of the solutions we discuss about. We can ensure that Google invested and will continue to invest millions, I would say billions of dollars every year to improve this data, to capture more data, to innovate, and to make available to every company that want to use it. And finally, I would say that data alone is not enough. Our services are fully integrated in Google Cloud, and they can work also with other clouds. And that's where really like the location intelligence come out, right? When you couple the data, the geodata, together with the capabilities of analyzing this data, take out insight and actions to the business, right? So these are high levels things why you should choose Google Maps. And the final one is, if you launch an application that touch consumer, you want to have Google Maps on there. Oke, thank you so much. Oke, baik untuk para tadi saya lihat ada beberapa yang raise. Silakan jika ingin menuliskan pertanyaannya bisa langsung tulis di kolom chat atau kolom Q&A. So for our next session, again, one question for Mr. Nicola from Pak Agung Priyambodo. Mr. Nicola, do you have any comparison about testing of size of 3PL in Indonesia and another countries? What need to be improved for Indonesia side? Yeah, so the data, there are different reports, etc., right? But I think from more my kind of feelings and things that I see discussing with company, etc., it's, I would say the mentality has to change, right? So Indonesia, it's a very big country with a lot of available human power, worker, right? Quite cheap as well, if you want. And in the past, logistic was solved with more human capital. Hey, I have just to double, Tokopedia double my order, I just put double team on the road, and I maybe buy 2 or 3 more trucks, and if they are used, even better, right? But the problem is that today, more trucks on the road, more people will not double your capacity. Will probably increase your cost, but not double your capacity, because the roads are already packed. Because the flexibility that are needed and required by these companies are not enough for just a single person to manage their daily delivery, right? So I think Indonesia has to change this mentality, even if there is a lot of assets when it comes to, you know, trucks and delivering, and like a scooter only it's quite affordable, in human capital. They start to invest in technology, because the future will not pay for company that invest in fixed capital anymore. Okay, thanks so much for the question. So next question maybe any from participant. Untuk rekan-rekan yang masih ingin bertanya, silakan tuliskan kolom chat. Oke, untuk ada yang sedang raise hand dari Mas Hendra. Boleh silakan dituliskan pertanyaannya. Atau mungkin di-unmute dari Mas Hendra. Oke, nampaknya sudah. Mungkin koneksi internetnya kali Mas ya. Okay. So overall, jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan langsung ke kolom chat. Jika tidak pun nanti bisa langsung di email ke Teralogic.
Dan mungkin untuk sesi Q&A, jika ada penanya lagi, silakan. I'm sorry, I need to go, but really, really a pleasure for me to be in this kind of conversations. For each of you, let's keep in touch. Probably easier through our local partner, and continue to innovate. Definitely the population, the consumer, and also the enterprise will benefit of everything you're doing. And I know that it's not easy, especially considering COVID and also all the problems that definitely are common in an emerging market. But really, I'm very, very positive on the future of this beautiful country. So hopefully see you soon in Jakarta or in some other beautiful islands. Okay, thank you, Mr. Nicola, for your time. Bye. Baik, sir. Baik, kita ada mungkin bisa satu sesi terakhir juga. Boleh saya undang, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ingin mengajak kepada para rekan-rekan logistik untuk menyalakan videonya, biar lebih semangat lagi. Ayo semuanya, kita akan foto session terlebih dahulu. Mungkin para rekan-rekan bisa menyalakan video. Silakan. Ya, bagaimana? Semua sudah? Oke, sudah siap? Kita hitung ya mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para speakers, Bapak Zaldi Ilhamasita dari Asosiasi Logistik Indonesia. Thank you for Mr. Nicola Dalmazo yang tadi juga sempat outline. Lalu untuk Bapak Fahri Argobi dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan para peserta webinar Teratox. Untuk informasi lebih lanjut mengenai event Teralogic, bisa mengunjungi websitenya di www.teralogic.com atau akun Instagram dan LinkedIn di Teralogic. Lalu, akhir kata, sampai bertemu pada event selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Zaldi. Thank you. Terima kasih, Pak Thomas, Pak Albi. Thank you. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you semuanya. Ya.